Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penting rasanya saya untuk menyampaikan tentang skema dari pemeteraian 144.000 suku di Israel, kemudian terjadinya harpaso, pengungsian, masa antikris, kemudian ketika Tuhan Yesus Kristus datang di awan-awan, kemudian ketika terjadi perjamuan kawin anak domba, kemudian juga ketika terjadi perang Harmagedon dan Tuhan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, seperti ditulis dalam Zakaria 14 ayat 4. Dan kemudian setelah itu Tuhan dan orang-orang kudusnya nanti akan menguasai kerajaan 1000 tahun damai. Saudara, saya akan mulai saja ini dari A ya saudaraku, dari skema A. Ini adalah masa pemeteraian terhadap 144.000 suku keturunan Israel. Nah, sekarang ini masih masa sampai kepada A ini. Saya belum bisa menyebut ini sebagai keberhasilan, belum saudaraku. Karena kita masih menunggu genap 144.000 dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Kemudian nanti terjadi sesuatu yang dahsyat seperti Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2, bahwa surga itu sunyi senyap setengah jam lamanya. Nah, saudara, semenjak pemeteraian Israel itu nanti akan ada A sampai B. Ini yang disebut sebagai 9 bulan masa kandungan gereja Tuhan. Terjadi mulai Wahyu pasal 8 ayat 1, ketika gereja dinaungi oleh Roh Kudus secara permanen, gereja bangsa Israel dimeteraikan Roh Kudus dan menyatu dengan gereja dari non-Israel dan permanen dinaungi oleh Roh Kudus. Saat itulah awal kandungan gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan nanti akan melahirkan atau menghasilkan orang-orang sempurna di akhir zaman yang disebut sebagai orang-orang yang harpaso. Nah, ini Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini terjadi di sini, saudaraku. Jadi kalau Wahyu pasal 7 sampai Wahyu pasal 8, pemeteraian bangsa Israel itu terjadi di A ini, saudaraku. Kemudian selama 9 bulan ini adalah masa kandungan gereja Tuhan. Kita akan membaca awal dari masa kandungan gereja Tuhan dulu di Wahyu pasal yang ke-8. Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 saya akan bacakan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Ini di A ini saudaraku. Terjadi sunyi senyap setengah jam lamanya. Ini kalau dahulu Maria itu digambarkan dia mendapatkan salam, mendapatkan pemeteraian dari Roh Kudus lewat salam yang diberikan oleh malaikat Gabriel. Maka semenjak bangsa Israel itu dimeteraikan di Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8, maka kemudian gereja Tuhan juga akan dinyatakan memasuki masa kandungan. Kalau dahulu setelah Maria mendapat salam dari malaikat Gabriel, kemudian Maria dimeteraikan. Maria dimeteraikan oleh Roh Kudus, kemudian 9 bulan kemudian melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula setelah bangsa Israel itu dimeteraikan, sejumlah Alkitab menulis 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan, maka kemudian akan ada 9 bulan masa kandungan gereja Tuhan. Nah, saudara, masa kandungan gereja Tuhan ini apa, saudaraku? Masa ketika terjadi peningkatan rohani yang begitu pesat sampai gereja Tuhan nanti melahirkan orang-orang yang mencapai taraf rohani ruang Maha Kudus. Itulah yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat
yang ke-1 dan ke-2. Perjuangan melahirkan orang-orang sempurna itu seperti perjuangan orang yang sedang mengandung, kemudian melahirkan. Mengandung, berteriak kesakitan, kemudian melahirkan. Itu perjuangan gereja Tuhan di akhir zaman untuk melahirkan jemaat-jemaat sempurna. Nah, saudaraku, kemudian di B, nah, saya ulangi lagi ya, kita di sini sekarang, sebelum A, ekmasa, saya tidak bisa memberitahukan kepada saudara, karena prestasi pemeterian 144.000 suku keturunan Israel ini, saya merasa belum tercapai saat ini, maka saya belum berani mengatakan kita sampai di A. Belum, saudaraku, kita masih di sini, berjuang di dalam pemeterian bangsa Israel. Nah, nanti setelah terjadi pemeterian bangsa Israel akan ada 9 bulan pematangan iman, pematangan rohani gereja Tuhan. Sehingga nanti gereja Tuhan yang bersatu dari Zaitun liar itu bangsa Israel, dan kita, dari Zaitun liar itu kita semua, dan Zaitun asli itu bangsa Israel, nanti bersatu, kemudian memasuki masa kandungan gereja Tuhan, dan setelah 9 bulan, maka gereja Tuhan yang bersatu dari bangsa Israel dan bangsa non-Israel itu akan melahirkan, akan menghasilkan jemaat-jemaat sempurna yang di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima disebut sebagai orang-orang yang harpaso. Saudaraku, jadi antara pemeterian bangsa Israel dan peristiwa harpaso itu jaraknya sekitar 9 bulan. Saudaraku, nah, tetapi saya tidak akan mengatakan kita sudah sampai di A apa belum. Nanti harus ada prestasi terlebih dahulu, yaitu 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan, ya. Dimeteraikan itu artinya menerima Tuhan Yesus, kemudian dimeteraikan Roh Kudus. Bukan hanya orang Yahudi, orang Israel yang pulang ke bangsa Israel, bukan seperti itu. Tetapi terjadi orang-orang dari suku-suku keturunan Israel itu nanti dimeteraikan oleh Roh Kudus, artinya menerima Tuhan Yesus, dan dimeteraikan, diurapi oleh Roh Kudus secara luar biasa. Setelah itu terjadi, akan ada 9 bulan masa kandungan gereja Tuhan, di mana seluruh gereja dari Zaitun asli bangsa Israel dan kita dari Zaitun liar akan bersatu di dalam sembah. Nah, setelah 9 bulan, nanti akan melahirkan jemaat sempurna yang digambarkan nanti akan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, dirampas, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, atau bahasanya itu disebut sebagai harpaso. Kita akan membaca Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 12, ya, ayat 1 dan ayat 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Jadi perjuangan gereja Tuhan yang berasal dari bangsa Israel yang sudah dimeteraikan Roh Kudus bersama-sama dengan kita, gereja non-Israel yang juga dimeteraikan oleh Roh Kudus selama 9 bulan ini untuk melahirkan orang-orang sempurna, itu perjuangannya ibarat seorang wanita yang mau melahirkan anak. Saudaraku, sangat berat, saudaraku. Nah, saudara, pada akhir 9 bulan, nanti setelah pemeterian bangsa Israel itu akan terjadi peristiwa harpaso. Dimulai dari mana, saudaraku? Wahyu pasal 8. Surga sunyi senyap setengah jam lamanya. Itu menghormati persekutuan antara gereja bangsa Israel, gereja non-Israel, antara Zaitun asli dan Zaitun liar yang bersatu dan dinaungi, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu membuat surga sunyi senyap setengah jam lamanya. Itu permulaan kandungan, itu di A ini, saudaraku. Kemudian berjalanlah 9 bulan, seperti Maria mengandung bayi Yesus. Tentunya 9 bulan juga, ya saudaraku. Ini jadi ada waktu sekitar 9 bulan, ya, orang melahirkan jaraknya segitu antara pemeterian bangsa Israel dan peristiwa harpaso.
Ya, saudaraku, ini saudara pahami. Sekali lagi, kita sedang dalam perjalanan untuk pemeteraian 144.000 suku keturunan Israel. Saudara, pada saat masa Harpaso, ini terjadi orang-orang yang sempurna, yang dilahirkan oleh gereja Tuhan, yang bersatu dari bangsa Israel dan bangsa non-Israel, nanti akan melahirkan orang-orang yang kualitas imannya itu mencapai ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu ruang teristimewa di bait suci Allah. Itu langsung akan dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Kemudian kita baca dulu di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini orang-orang yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Harpaso di sini, saudaraku, 9 bulan setelah pemeteraian terhadap bangsa Israel. Jadi pemeteraian terhadap bangsa Israel ini sedang kita tunggu-tunggu, saudaraku. Masa di sini ini, saudaraku, kita menunggu pemeteraian terhadap bangsa Israel itu. Kemudian nanti setelah itu 9 bulan kemudian akan lahirlah jemaat-jemaat yang mencapai rohani ruang Maha Kudus yang akan langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Ini ruang Maha Kudus yang Harpaso ini, saudaraku. Kemudian namanya iman itu tentunya bertingkat, seperti halnya bait suci. Itu juga bertingkat. Ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, dan ada pelataran. Kemudian ruang kudusnya diapakan oleh Tuhan, saudaraku. Jadi Tuhan itu punya prosedur ketika menyelamatkan umatnya di akhir zaman dari bahaya antikris. Nah, yang tidak sempurna, tidak mencapai ruang Maha Kudus, Tuhan menggunakan metode yang kedua yang namanya pengungsian atau peugo. Itu ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Ini yang ruang kudus. Jadi Tuhan itu punya metode. Tidak semuanya bareng diangkat Harpaso semua. Tidak, saudaraku. Tuhan punya metode. Yang ruang Maha Kudus itu Harpaso, yang ruang kudus diungsikan. Ayat 6 saya bacakan. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Langsung ayat yang ke-14, ini caranya diungsikan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Artinya 3,5 masa. Sama juga dengan 3,5 tahun. Sama juga dengan 1260 hari. Saudaraku, jadi ini metode kedua bagi orang-orang yang ketika Wahyu pasal 12 digenapi, tidak mencapai ruang Maha Kudus, tetapi imannya terukur sebagai bait suci. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Terukur sebagai bait suci. Mereka tetap diselamatkan oleh Tuhan dengan cara diungsikan. Caranya seperti apa, Pak Pendeta? Ya, seperti sudah saya sampaikan berkali-kali, seperti ketika Filipus dipindahkan dari Gaza ke Asdod. Jadi masih pakai pakaian, pakai baju, saudaraku, masih pakai perlengkapan, saudaraku. Seperti juga ketika Elia dari puncak Gunung Karmel dipindahkan oleh Tuhan ke Yisrael, balapan dengan Raja Ahab. Itu peristiwa pengungsian akan terjadi melalui contoh itu. Saudara, kemudian di B ini ada juga orang-orang yang rohaninya itu tidak terukur sebagai bait suci Allah. Artinya apa? Mereka kanak-kanak rohani. Di sini nanti akan tertinggal dan masuk masa antikris yang lamanya 1260 hari, selama yang diungsikan tadi dipelihara oleh Tuhan di suatu tempat yang namanya padang belantara pengungsian. Itu selama 1260 hari juga selama 2 saksi surga itu dipercaya
untuk menjadi penguat bagi orang-orang kanak-kanak rohani yang tertinggal. Jadi saudaraku, masa antikris ini berlangsung selama 1260 hari, atau kalau Wahyu pasal 13 itu dikatakan 42 bulan. Saudara, kemudian saya akan terangkan ya saudaraku, jadi masa antikris itu selama 1260 hari, saudaraku. Itu saat itu pula orang-orang yang diungsikan, gereja yang diungsikan di padang belantara pengungsian mengalami penyucian dan penyempurnaan. Dan nanti pada akhir 1260 hari itu mereka nanti akan diangkat juga, saudaraku. Nah, kalau yang harpaso, saya terangkan pada saudara, yang Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu Tuhan Yesus belum datang. Dan juga bukan merupakan akibat dari tiupan sangkakala yang harpaso Wahyu 12 ayat yang kelima. Tetapi nanti orang-orang yang diungsikan selama 1260 hari itu, di akhir 1260 hari itu mereka akan diangkat juga di dalam satu peristiwa yang namanya perjamuan malam kawin anak domba. Nah, selama 1260 hari ini, saudaraku, bumi akan dilanda masa antikris. Alkitab menulis 42 bulan lamanya masa antikris. Wahyu pasal 13 ayat yang kelima, kemudian Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kita akan membaca Wahyu 13 saja ayat yang kelima. Ini lama masa antikris. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi ini 42 bulan lamanya, dari B sampai C ini 1260 hari atau 42 bulan lamanya. Saudaraku, 1260 hari. Ini B sampai C. Ini masa antikris. Ini masa ketika orang-orang yang mencapai ruang kudus itu diungsikan di padang belantara pengungsian. Lamanya 1260 hari. Saudara, kemudian di akhir 1260 hari itu Tuhan Yesus akan datang, ya. Tuhan Yesus akan datang di awan-awan. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan datang di awan-awan. Peristiwanya apa, saudaraku? Yang pertama, saudaraku, sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, Tuhan datang di awan-awan. Itu peristiwanya yang mati di dalam Tuhan itu diubah, kemudian mempelai yang diungsikan atau yang masih tertinggal itu diangkat. Ini bukan orang yang tertinggal di masa antikris maksudnya, saudaraku, tetapi mempelai yang diungsikan itu diangkat, saudaraku. Ini tertulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Jadi kejadian di C ini Tuhan Yesus datang di awan-awan, kejadiannya yang mati dibangkitkan, saudaraku, tadi saya bilang diubah ya, dibangkitkan, yang mati dibangkitkan, kemudian mempelai yang diungsikan di padang belantara pengungsian itu diangkat hidup-hidup. Nah, ini akibat dari tiupan sangkakala, saudaraku. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 kita akan baca. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi ini, saudaraku, ini Tuhan turun dari surga. Tuhan sendiri turun, bukan Tuhan sendirian ya. Kurios kata baino itu artinya Tuhan turun, saudaraku. Berulang ini saya sampaikan. Tuhan datang, bukan Tuhan sendirian, itu tidak, saudaraku.
Seperti halnya kalau dikatakan misalkan Pak Presiden Prabowo datang sendiri ke Magelang, itu artinya bukan beliau datang sendiri juga, saudaraku. Nah, di sini kurios kata baino itu artinya Tuhan sendiri turun. Itu mereka, saudaraku, yang mengiringi Tuhan itu adalah orang-orang kudus yang dari sini tadi Harpaso, saudaraku. Nah, saudara kan jadi paham akhirnya. Menggenapi firman Tuhan bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Yudas pasal 1 ayat 14, kemudian nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Musa bahwa Tuhan datang bersama puluhan ribu orang kudus. Nah, yang Harpaso tadi, saudaraku, ini menjadi orang-orang yang mengikuti kedatangan Tuhan di sini, di awan-awan ini. Datang bersama beribu-ribu orang kudusnya, saudaraku. Nah, itu menggenapi ini, saudaraku. Dan luar biasa, sangat luar biasa, saudaraku. Seperti 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, prosedurnya, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi yang mati akan dibangkitkan dahulu, orang-orang yang mati dalam kebenaran. Kemudian sesudah itu, ini ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal ini siapa? Ini mempelai yang diungsikan di padang belantara pengungsian. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Bukan yang Harpaso. Kalau yang Harpaso menjadi saudaraku pasukan yang mengikuti Tuhan, yang dikatakan sebagai Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Nah, saudara, ayat yang ke-17 ini, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, ini mempelai yang diungsikan tadi, saudaraku, di padang belantara pengungsian. Ini di C ini, saudaraku. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi di sini Tuhan datang di awan-awan bersama beribu-ribu orang kudusnya. Siapa mereka? Orang yang Harpaso, saudaraku. Nah, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Kemudian mempelai yang diungsikan tadi, yang diceritakan di dalam, dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, di sini mereka dibawa naik, saudaraku, diangkat naik, masuk di dalam satu peristiwa yang namanya perjamuan malam kawin anak domba. Itu tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Saudaraku, kita akan membaca Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. 9 ya, betul. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi yang diangkat di sini itu bukan orang yang Harpaso ya, saudaraku. Yang Harpaso sudah duluan, sudah 1260 hari yang lalu, saudaraku. Jadi ketika mempelai di padang gurun ini diangkat, yang Harpaso itu sudah 1260 hari yang lalu, saudaraku, sudah 3,5 tahun yang lalu.
atau 1260 hari yang lalu. Jadi ketika mempelai yang di padang belantara pengungsian atau eremos, seperti tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, itu mereka diangkat, maka saudaraku, itu adalah waktu yang terjadi di akhir masa antikris dan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, kemudian mungkin saudara bertanya, di dalam kitab Nabi Daniel pasal 12 ayat 11, ya, Daniel 12 ayat yang ke-11 itu dikatakan ada 1290 hari. Kita akan membaca Daniel, ya. Kitab Nabi Daniel. Daniel 12 ayat yang ke-11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Saudara, nah makanya ini saya menggambar antara C dan D. D inilah masa 1290 hari yang disebut dalam kitab Nabi Daniel. Di D ini, saudaraku, ini antara C dan D ini adalah peristiwa perjamuan malam kawin anak domba. Peristiwa perjamuan kawin anak domba itu C sampai D. Itu waktunya adalah 30 hari perjamuan kawin anak domba. Tertulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9 tadi. Jadi perjamuan kawin anak domba yang tadi sudah kita baca itu juga merupakan bahasa lain dari pengadilan kursi Kristus. Jadi ketika perjamuan kawin anak domba itu ditentukan posisi-posisi orang-orang kudus di ruang Maha Kudus, di ruang kudus atau di pelataran. Itu ditentukan pada saat hari perjamuan kawin anak domba. Seperti ditentukan siapa mempelai, siapa keluarga mempelai, siapa tamu-tamunya. Di sana ditentukan di mana yang di ruang Maha Kudus, di mana yang di ruang kudus, dan di mana yang ada di pelataran. Makanya pengadilan kursi Kristus itu sering juga disebut sebagai Bema Kristus. Jadi perhelatan akbar itu, saudaraku, perjamuan kawin anak domba itu berlangsung selama 30 hari. Nah, saudaraku, tadi kan 1260 hari sejak masa Harpaso, ya, saudaraku, sejak masa antikris itu terjadi, Tuhan Yesus Kristus datang. Kemudian ada 30 hari, ini yang gambarnya hijau ini, saudaraku. 30 hari ini merupakan hari perjamuan kawin anak domba, atau hari ketika Tuhan itu memberikan hadiah kedudukan. Makanya disebut sebagai Bema Kristus, pengadilan kursi Kristus itu. Bukan untuk menghukum orang, tetapi untuk memberikan reward, memberikan hadiah, memberikan posisi kepada jemaat-jemaatnya ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Dan peristiwa perjamuan anak domba, perjamuan kawin anak domba itu terlaksana selama 30 hari. Sebab itu di dalam Daniel pasal 12 ayat 11 ditulis di sana, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Saudaraku, jadi ini ada 30 hari, ya. 1260 hari ditambah 30 hari sama dengan 1290 hari. Nah, di akhir perjamuan kawin anak domba itu maka akan terjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa. Ya, kemarin belum saya detailkan begini, ya.
saya masih fokus pada masalah kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan. Dan dari tempat kenaikan Tuhan itu pula, nanti Tuhan itu akan turun dan menghakimi antikris. Kemarin fokus saya di situ, tidak sedetail ini. Nah, di D ini, saudaraku, di D ini Tuhan akan turun dan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, sehingga bukit itu terbelah menjadi dua, saudaraku. Inilah, saudaraku, perang Harmagedon yang tujuannya adalah untuk menangkap antikris dan nabi palsu, saudaraku. Maka, saudaraku, nanti lamanya perang Harmagedon itu berapa, kita akan tahu juga, saudaraku. Di D ini ketika Tuhan Yesus Kristus turun dan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun untuk menangkap antikris dan nabi palsu di D ini, saudaraku. 30 hari setelah perjamuan kawin anak domba, 30 hari setelah Tuhan datang di awan-awan, yang mati dibangkitkan, saudaraku, kemudian yang diungsikan diangkat. 30 hari setelah itu, saudaraku, terjadilah perang Harmagedon, saudaraku. Jadi perang Harmagedon itu 30 hari setelah Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku. Sehingga nanti menggenapi yang difirmankan dalam kitab Nabi Daniel pasal 12 ayat yang ke-11 tadi, ada 1290 hari antikris itu nanti di D ini akan ditangkap, saudaraku. Makanya ditulis di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 14 ayat yang keempat, di sana Tuhan itu akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, itu di D ini, ya saudaraku. Kita akan membaca kitab Nabi Zakaria pasal 14. Kitab Nabi Zakaria pasal 14 ayat yang keempat, ya. Ayat yang ketiga dan keempat. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya berjejak di Bukit Zaitun, di D ini, saudaraku. Berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem, di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua, dari timur ke barat. Artinya, saudaraku, ini dahsyat nanti, saudaraku. Dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengah lagi akan ke selatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di D inilah saat Tuhan Yesus Kristus menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu terletak di sebelah timur dari gerbang Golden Gate, ya, yang dipercaya itu merupakan tempat datangnya Mesias, saudaraku. Tapi kenapa Tuhan Yesus turun menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, sedangkan pada saat itu, saudaraku, antikris yang merupakan penguasa bait suci, saudaraku, sesuai dengan Matius pasal 24 ayat yang ke-15, saudaraku. Di sana antikris yang menjadi penguasa bait suci. Di ayat lain juga dikatakan pendurhaka itu akan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Nah, Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, pada saat menjejakkan kaki di Bukit Zaitun itu, saudaraku, yang tepat di depan pintu gerbang atau Golden Gate, pintu gerbang timur bait suci Allah, saudaraku, itu untuk apa? Untuk menangkap antikris dan nabi palsu, saudaraku, yang mereka berada di bait suci. Makanya justru Tuhan Yesus, saudaraku, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun yang tepat berada di depan bait suci itu, saudaraku. Karena apa? Untuk menangkap antikris dan nabi palsu yang pada saat itu menguasai bait suci. Saudaraku, ini saudara pahami baik-baik, ya. Jadi
Tuhan Yesus Kristus nanti datang menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, kemudian Bukit Zaitun itu terbelah menjadi dua, saudaraku, dari timur ke barat. Artinya apa, saudaraku? Kalau dari timur ke barat terbelahnya itu gerbang Golden Gate tadi akan terbelah dan bait suci terbelah. Saudaraku, di sana yang duduk di bait suci pada waktu itu adalah antikris dan nabi palsu. Itulah sebabnya di dalam perang Harmagedon itu dikatakan bahwa antikris dan nabi palsu itu kemudian ditangkap oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca Wahyu pasal 19 ya. Wahyu Wahyu pasal 19 ayat 17 dan selanjutnya saya akan bacakan. Binatang serta nabinya dikalahkan. Ini di sini, saudaraku. Wahyu 19 ayat 17 sampai yang ke-21. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi nanti semua kehidupan, semua darah daging, nanti pada saat Tuhan Yesus Kristus datang, nanti saudaraku akan mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Ayat 19, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Amin, saudaraku. Jadi di sini, saudaraku, di D ini, saudaraku, Tuhan Yesus menangkap antikris dan nabi palsu yang pada saat itu menjadi penguasa bait suci. Kenapa bait suci malah dihancurkan oleh Tuhan Yesus di akhir zaman? Karena di sana menjadi pusat pemberhalaan dunia. Di sana antikris bertahta, saudaraku. Patung antikris berjaya, saudaraku. Sebab itu justru nanti Tuhan itu menjejakkan kaki di Bukit Zaitun yang tepat berada di depan Golden Gate dari pintu gerbang bait suci. Saudaraku, ini satu rahasia besar. Di sana nanti Tuhan akan menangkap antikris maupun nabi palsu itu, saudaraku. Bahkan antikris dan nabi palsu itu mengumpulkan pasukan yang di dalam bahasa Ibrani tempat itu disebut sebagai Harmagedon di Wahyu pasal yang ke-16 ayat 12 sampai yang ke-14. Jadi nanti roh-roh jahat itu akan dikumpulkan untuk mempengaruhi raja-raja di bumi, pemimpin-pemimpin di bumi, tentara-tentara di bumi untuk berkumpul di satu tempat yang di dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Saudaraku, jadi antikris dan nabi palsu yang bersarang di bait Allah. Jadi Tuhan Yesus datang menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, itu merupakan kegenapan Tuhan menyucikan bait suci Allah di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua itu. Dulu Tuhan menyucikan bait Allah. Semenjak itu Tuhan nggak pernah mampir bait Allah jasmaniah lagi, saudaraku. Nah, di akhir zaman kembali Tuhan menyucikan bait Allah dengan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Itu tepat di depan bait Allah, saudaraku. Tepat di depan pintu gerbang emas atau Golden Gate. Di timur bait Allah. Dan kenapa demikian? Karena di bait Allah itu sedang terjadi pemberhalaan besar-besaran untuk seluruh dunia. Penguasa bait Allah itu adalah
antikris dan nabi palsu nanti di akhir zaman. Saudaraku, makanya Tuhan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitun nanti terbelah. Otomatis tempat singgasananya antikris itu juga terbelah juga. Namun antikris juga punya pasukan di Harmagedon. Ya, kalau saudara belajar tentang daerah di Israel, maka antara Bukit Zaitun dan Lembah Harmagedon itu jaraknya cukup jauh ya, sekitar 70 km, saudaraku. Jadi antikris itu nanti akan bermarkas di depan Bukit Zaitun, di barat Bukit Zaitun, dan pasukannya nanti akan bermarkas di Lembah Harmagedon. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kenapa di dalam Daniel 12 ayat 12 ini ada kata-kata 1335 hari? Kita sekarang akan membaca. Ini rahasia, saudaraku. Saudara simak baik-baik ya. Kalau belum jelas, diulangi lagi nanti supaya jelas. Kitab Nabi Daniel. Daniel 12 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Amin. Saudaraku, kalau sampai di sini tadi, saudaraku, sampai di D, ini adalah 1290 hari. Ini sampai ketika Tuhan Yesus datang dan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Maka sampai dengan akhir perang Harmagedon, itu akan ada 1335 hari dari semenjak peristiwa Harpaso, dari semenjak peristiwa pengungsian, dari semenjak masa antikris itu terjadi. Perang Harmagedon itu memakan waktu 45 hari, saudaraku. Jadi di sini saudara menjadi paham, ini yang saya gambar merah ini pelaksanaan perang Harmagedon. Jadi kedatangan Tuhan ini sebetulnya peristiwanya dekat-dekat ya saudaraku, antara Tuhan Yesus datang di awan-awan, Tuhan Yesus menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, kemudian sampai dengan Tuhan Yesus memenangkan perang Harmagedon, menangkap antikris dan nabi palsu, yang lamanya itu 45 hari manusia, saudaraku. Di E ini nanti akan berakhir yang disebut kemudian di dalam kitab Nabi Daniel itu, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Itu di E ini, saudaraku. Jadi perang Harmagedon itu di D sampai E. Lamanya adalah 45 hari. Sesudah itu Tuhan, saudaraku, bersama orang-orang kudusnya akan menguasai bumi di dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Saudaraku, Wahyu pasal 20 ayat 1-6 itu bisa saudara baca. Jadi kerajaan 1000 tahun itu masih di bumi. Sebab itu masih bisa dihitung lama atau panjang waktunya, karena masih ada matahari, masih ada bulan, masih ada bintang, masih ada planet-planet, di mana benda-benda langit itu berfungsi untuk menentukan hitungan tahun, menentukan hitungan bulan, menentukan hitungan hari. Jadi kerajaan 1000 tahun damai itu masih di bumi. Nanti langit dan bumi itu akan lenyap ketika selesai kerajaan 1000 tahun damai ini, saudaraku. Tapi itu merupakan pokok bahasan lanjut. Yang saudara harus pahami kali ini adalah, saya ulang lagi, A, ini pemeterian dari bangsa Israel, dan kita sedang berusaha berjuang ke sana. Masa ini saya tidak berani menyebut betul-betul, nggak berani. Saudaraku, setelah terjadi pemeterian 144.000 suku keturunan Israel, yang itu Laksana Maria yang mendapatkan salam dari malaikat Gabriel, dimeteraikan Roh Kudus. 9 bulan kemudian, gereja yang terdiri dari gereja bangsa Israel dan gereja
non-Israel, dari zaitun asli dan zaitun liar, nanti akan melahirkan orang-orang yang rohaninya sempurna, yang kemudian harpazo, Wahyu 12 ayat yang kelima. Kemudian ada juga, saudaraku, orang-orang yang rohaninya sudah mencapai ruang kudus, terukur sebagai bait suci, tetapi belum sempurna. Mereka diungsikan, Peugo, Wahyu 12 ayat 6 dan ayat 14. Kemudian pada saat itu juga, saudaraku, bumi dilanda masa antikris dan tanda 666 diberlakukan. Nah, sekarang kalau ada isu apapun, sepanjang sesuatu itu belum diterapkan untuk seluruh dunia dan mengikat manusia dalam hal jual beli, itu belumlah tanda 666. Dan barang siapa menemui tanda 666, itu dipastikan dia justru adalah orang Kristen yang tertinggal. Saudaraku, kemudian dari B sampai C, ini adalah masa pengungsian bagi jemaat yang disebut sebagai jemaat mempelai, saudaraku. Kalau yang sudah ruang Maha Kudus, sudah langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, ya, saudaraku, yang nanti menjadi pasukan Tuhan, yang mengiring kedatangan Tuhan saat Tuhan datang di awan-awan itu, saudaraku. B sampai C ini ketika gereja Tuhan yang mencapai ruang kudus diungsikan, saudaraku, itu disempurnakan di suatu tempat yang namanya padang belantara pengungsian. Itu suasananya seperti suasana di dalam Yesaya pasal 35, saudaraku. Dan di akhir 1260 hari itu, saudaraku, di akhir 1260 hari itu, Tuhan Yesus Kristus datang di awan-awan bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Siapa? Orang-orang yang harpazo tadi, saudaraku. Nah, di sini Tuhan datang di awan-awan bersama dengan orang-orang yang harpazo, bersama dengan orang-orang kudus yang sudah naik seperti Henokh, seperti Elia, saudaraku. Kemudian, saudaraku, Tuhan datang di awan-awan bersama dengan orang-orang yang harpazo. Kemudian yang mati di dalam Tuhan itu dibangkitkan terlebih dahulu. Kemudian mempelai yang diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari itu di sini diangkat juga seperti 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Dan ini sebagai akibat dari tiupan sangkakala terakhir, seperti ditulis juga di dalam 1 Korintus 15, 51, 52. Saudaraku, nah, jadi di sini Tuhan Yesus Kristus datang, yang mati di dalam Tuhan itu dibangkitkan, kemudian mempelai di padang belantara diangkat hidup-hidup. Saudaraku, yang harpazo sudah mengikuti Tuhan, menjadi penggenap Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya itu. Saudaraku, setelah itu antara C dan D ini ada acara besar yang namanya perjamuan malam kawin anak domba, perjamuan kawin anak domba. Atau itu merupakan bahasa simbol dari pengadilan kursi Kristus atau bema Kristus. Jadi pestanya itu kalau orang dunia saja kan pesta pengantin 7 hari 7 malam. Nah, perjamuan kawin anak domba itu nanti lamanya 30 hari, saudaraku. Dan di akhir perjamuan kawin anak domba itu nanti kemudian Tuhan akan turun dan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, saudaraku. Jadi di C sampai D ini peristiwa perjamuan malam kawin anak domba, waktunya 30 hari, maka disebut 1290 hari di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Ini waktu perjamuan kawin anak domba atau waktu pengadilan kursi Kristus itu memakan waktu 30 hari. Kemudian di D ini, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus datang menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun untuk menangkap antikris dan nabi palsu yang menduduki area bait Allah.
Jadi antikris dan nabi palsu di D ini nanti akan ditangkap, saudaraku. Makanya Tuhan datangnya di Bukit Zaitun, menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, saudaraku. Kemudian perang Harmagedon selama 45 hari, saudaraku. Jadi untuk menangkap antikris nabi palsu itu butuh waktu 45 hari, saudaraku. Kemudian di E ini, saudaraku, Tuhan Yesus bersama orang-orang kudusnya menguasai bumi di dalam kerajaan yang namanya kerajaan 1000 tahun damai. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6. Jadi saudaraku, dari B sampai E ini sampai selesainya perang Harmagedon itu ada 1335 hari yang disebut dalam Daniel 12 ayat 12. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Saudaraku, di sini kemudian Tuhan dan orang-orang kudusnya menguasai kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Nah, masih ada topik lanjut mengenai pengadilan tahta putih, perang Gog Magog itu masih di sini, saudaraku. Setelah kerajaan 1000 tahun damai. Itu besok kalau sudah waktunya nanti akan saya terangkan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.